Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, saya Magus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan kutipan Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah tentang Maria dan Marta adalah kisah yang populer, yang sudah sangat kita hafal, gampang ingat cerita kitab suci tentang mereka berdua ini. Apa makna di balik kisah ini untuk kita? Apa pesannya? Apa inspirasinya untuk hidup kita hari ini? Saudara-saudari, kalau saya boleh menyimpulkan, maka yang bisa saya katakan adalah soal keseimbangan hidup. Maria dan Marta adalah dua pribadi yang sebetulnya sungguh dekat dengan Tuhan. Namun yang menarik adalah Yesus ingin memberikan pelajaran kepada kita. Dia memberi pengajaran kepada kita. Karakter kedua perempuan ini sangat berbeda. Ketika Yesus datang, Maria duduk manis mendengarkan Yesus mengajar. Sedangkan saudarinya Marta sibuk di belakang untuk melayani. Dia mempersiapkan segala-galanya. Dan ketika melihat bahwa Maria hanya sibuk mendengarkan Yesus duduk dekat kakinya, Marta mungkin menjadi agak kesal juga ya. Sehingga dia mengatakan, "Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudariku ini membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Saudara-saudari, kesan pertama tentang kalimat atau kata-kata Marta ini adalah seakan-akan Marta itu setengah hati melayani. Tetapi kalau kemudian kita merenungkannya dengan serius, rasanya kalau dia berani mengatakan itu kepada Yesus, menunjukkan bahwa relasi mereka memang sangat dekat. Mereka sangat dekat dengan Yesus karena itu bisa belak-belakan berbicara. Tetapi apa yang kemudian dikatakan Yesus? Tanggapan Yesus memang terkesan membela Maria. "Marta, Marta, engkau menyibukkan dirimu dengan segala perkara, tapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik." Saudari-saudara, apakah Yesus ingin mengatakan kepada kita supaya tidak usah bekerja, supaya hanya sibuk mendengarkan firman Tuhan? Tentu saja tidak. Yesus mengajarkan keseimbangan di dalam hidup kita antara kerja dan sembah bakti kepada Tuhan harus seimbang. Atau istilah yang sering kita pakai dalam percakapan, ora et labora, berdoa dan bekerja, mendengarkan Tuhan dan kemudian
menghayati firman Tuhan itu dalam tindakan, dalam praktek hidup, dalam kesaksian. Ketika menghadapi persoalan dalam hidup, saudara-saudari, tidak akan pernah selesai kalau kita hanya terus-terusan menangis tanpa berusaha bangkit mencari solusi. Kita harus berbuat sesuatu sehingga kita mampu mengatasi persoalan itu. Namun kita juga tidak boleh sombong hanya dengan mengandalkan usaha sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Dari Maria dalam kisah Injil hari ini, kita belajar untuk setia mendengarkan firman Tuhan tanpa terjebak dalam aktivisme belaka. Sebab seringkali kita merasa dan berpandangan bahwa dengan berbuat baik, dengan melayani sesama, itu sudah cukup bagi kita. Kita sibuk dengan segala urusan duniawi, bekerja, berkarya, melayani, tetapi lupa untuk duduk diam mendengarkan Tuhan yang bersabda. Tuhan sendiri meminta agar kita dan pelayanan kita sungguh-sungguh bersumber dari keintiman relasi kita dengannya yang dibangun melalui doa dan kesetiaan merenungkan firman-Nya. Jadi saudara-saudari, pada akhirnya saya mau katakan begini, bahwa tanpa bermaksud untuk membandingkan antara Marta dan Maria, kita harus mampu mempersatukan spirit mereka di dalam hidup dan karya kita, di dalam membangun keseimbangan dalam hidup. Bahwa hendaknya saudara-saudari kita bekerja, kita melayani, kita berkarya seperti Marta, tetapi dengan hati seperti Maria. Artinya bahwa pelayanan kita harus pelayanan yang tulus, yang ikhlas, yang total, tetapi dengan hati seperti Maria yang mendengarkan firman. Sehingga pelayanan kita, karya-karya kita, pekerjaan-pekerjaan kita sungguh didasari oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi inspirasi, menjadi peneguhan untuk karya-karya kita itu. Tanpa keseimbangan, maka kita akan jatuh kepada satu ekstrim yang tentu saja membuat hidup kita menjadi berat sebelah. Moga-moga saudara-saudari, kita dikuatkan untuk bekerja, melayani, berkarya dengan spirit Marta, tetapi dengan hati seperti Maria. Bahwa dalam karya, dalam pekerjaan, hendaknya senantiasa didasari oleh firman Tuhan, oleh kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengajari kami melalui Yesus Putramu untuk membangun keseimbangan dalam hidup antara mendengarkan firman dan melaksanakan firman. Mampukan kami agar mampu menjaga keseimbangan antara berdoa dan bekerja, mendengarkan firman dan melaksanakan firman. Jangan biarkan kami larut dalam aktivisme belaka, tapi tuntunlah kami untuk selalu datang kepadamu dan kemudian menghayati firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.